Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah. Anak didikku, kita hari ini masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah, di sini Ibu akan absen terlebih dahulu. Aisyah Mar'atus Salihah, Alda Anggraini, Alvina Pandu Utami, Andrei Septa, Angga Saputra, Atang Mulyadi, Febriansa, Febri Putra Arwanto, Khotibul Umam, Maharani Putri Asri, Mita Oktariani, M. Khairul Murabbi, Novi Suryanti, Nurul Desiska, Nyimas Khairun Nisa, Pira, Popi Sentia, Putri Anggraini, Putri Andriani, Rupaida, Sinta Wulan Cahya, Piramika, Perawati, Yuni Ardianti, Yunita Sari. Baiklah, hari ini Ibu anggap kalian sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Karena minggu kemarin kita membahas tentang mengkafani jenazah, yang artinya di mana bahwa mengkafani jenazah itu adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau dengan sehelai kain. Jadi kita lanjut pelajaran hari ini adalah tentang sholat jenazah. Sholat jenazah. Sholat jenazah ini kita akan mempelajari tentang pengertian, hukum, syarat, dan rukun. Lalu kita akan masuk ke bab tata cara melaksanakan sholat jenazah. Baik, langsung saja. Ada yang tahu di sini pengertian dari sholat jenazah? Atau bahkan kalian pernah melakukan sholat jenazah di sekitar rumah kalian? Ada yang tahu pengertian sholat jenazah? Belum ya? Baik, di sini Ibu akan jelaskan bahwa sholat jenazah adalah untuk mendoakan muslim yang telah meninggal dunia. Dilakukan dengan cara-cara khusus. Jadi sholat jenazah ini berbeda dengan sholat fardu lainnya. Dia dikerjakan dengan cara-cara khusus yang dimana akan nantinya kita bahas satu persatu.
Yang kedua, kita langsung masuk ke hukum. Hukum sholat jenazah. Ada yang tahu hukum sholat jenazah? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, bagus ya. Jadi, sholat jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Yang tahu artinya, coba angkat tangan ya. Ada yang tahu? Coba, Mita. Ya, boleh. Masuk. Ada lagi? Coba, Tina. Ya, bagus ya. Jawabannya bisa diterima. Lebih tepatnya lagi, kalau untuk sholat jenazah, fardu kifayah, hukumnya yang artinya apabila sholat jenazah yang telah dikerjakan oleh sekelompok orang, maka bagi kaum muslimin yang lainnya tidak wajib untuk melaksanakannya. Contoh, kita beri contoh ya. Misal nih, di kelas kita ada teman kita yang meninggal, contoh saja ya. Dan mereka ingin takziah. Lalu kita bagi dua kelompok. Ada kaum perempuan dan ada kaum laki-laki. Yang dimana nanti kaum laki-laki itu akan pergi terlebih dahulu untuk takziah. Dan mereka ikut untuk mensolatkan jenazah. Lalu disusul dengan kaum perempuan untuk takziah karena mayatnya sudah dimakamkan. Jadi kaum perempuan tidak wajib untuk melakukan sholat jenazah tersebut. Paham? Nah, lanjut yang ketiga, kita masuk ke syarat sah sholat jenazah. Yang pertama yaitu niat. Sama halnya dengan sholat-sholat lainnya, apabila kita mengerjakan sholat itu harus dengan niat terlebih dahulu. Ya. Yang kedua itu mumayyiz. Mumayyiz. Artinya, mumayyiz ini artinya dapat diberi tanggung jawab atau sudah balik, atau kita bisa disebut sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Sama sepertinya sholat fardu, yang namanya juga sholat harus menghadap kiblat ya. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, badan, baju, dan tempat sholat harus suci. Harus suci. Sama ya, seperti sholat fardu lainnya. Harus suci dan bersih. Yang ketujuh, jenazah yang disolatkan harus berada di tempat orang yang menyolatkan. Apabila jenazah tidak diletakkan di depan orang yang menyolatkan, maka itu disebut dengan sholat goib. Kalau sholat goib, nanti niatnya beda lagi. Ya, jadi syarat jenazah harus berada di depan orang yang menyolatkan. Yang kedelapan, jenazah yang disolatkan harus orang muslim. Solatkan itu orang muslim. Kecuali
Kecuali kalau orangnya mati syahid, itu tidak boleh dimandikan atau diwuduhkan karena darah dan bajunya itu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Ya. Lanjut kita masuk ke rukun sholat jenazah. Yang pertama itu dikerjakan berdiri jika mampu. Jadi sholat jenazah dikerjakan berdiri, tidak ada sujud dan ruku. Buat anak-anak, apakah ada yang tahu kenapa sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud? Kalau tahu silakan angkat tangan. Coba, Febri, silakan. Ya, bagus. Ya, bisa diterima. Ada yang lain? Tidak ada ya? Ya, jadi kenapa sholat jenazah itu dikerjakan berdiri? Karena menghindari untuk orang yang awam bahwa sholat jenazah bukanlah suatu bentuk ibadah, tapi suatu bentuk penghormatan terhadap mayit atau mendoakan terhadap mayit tersebut ya. Lanjut yang kedua, bertakbir 4 kali. Dilakukan berdiri dengan takbir 4 kali. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, mengucapkan sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, berdoa untuk mayit. Yang keenam, tertib harus berurutan. Yang ketujuh, baru salam. Salam ya. Jadi sampai di sini ada yang sudah paham? Nanti selanjutnya kita akan masuk ke tata cara sholat jenazah. Ibu ingin mengingatkan kembali ya, Ibu ingin bilang bahwa sholat jenazah tugas kita akan praktek. Tugas praktek ya. Jadi nanti Ibu ajarkan cara-cara tata sholat jenazah. Baik, ada yang sudah paham sampai di sini? Paham ya? Udah dicatat ini? Sudah ya? Bu hapus. Baik. Kita masuk ke tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama itu sama seperti tadi, mayit harus ada di depan orang yang menyolatkan. Ya. Bukan diletakkan di belakang ataupun di samping. Kalau tidak ada mayitnya berarti itu disebut sholat gaib. Bagus. Yang kedua,
Para makmum berdiri di belakang imam sebanyak 3 shaf atau lebih. Ya, tapi makmum berdiri di belakang imam sebanyak 3 shaf atau lebih. Shaf atau lebih. Kenapa harus 3 shaf? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa karena tiga shaf ini disunahkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang menyolatkan jenazah dengan 3 shaf, maka sesungguhnya dia diampuni. Yang dimana karena doanya yang sholat dikabulkan dan dosa jenazahnya diampuni. Ya, paham? Yang ketiga itu imam berdiri tepat di depan jenazah. Bagaimana posisinya? Seperti ini. Kan kita ada mayitnya itu ada laki-laki dan perempuan, ada 2. Tentu posisi imamnya berbeda, tidak sama. Yang pertama kita bahas yang laki-laki. Contoh ini mayit. Ini laki-laki. Di mana posisi imamnya? Imam berdiri di sini, di kepala mayit laki-laki, lalu disusul dengan makmum di belakangnya. Dan bagaimana jika perempuan? Contoh ini mayit perempuan, ini perempuan. Imam letaknya di perut si mayit, lalu disusul dengan makmumnya di belakang. Jadi itu ya yang dimaksud dengan imam berdiri tepat di depan jenazah. Ada perbedaan antara mayit laki-laki dan mayit perempuan. Yang keempat, itu imam dan makmum takbiratul ihram. Ihram. Lalu dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Yang kelima, bertakbir. Yang kedua, ucapkan sholawat kepada Nabi. Nabi. Nanti kita bahas ya bagaimana bacaannya, niatnya, doanya. Kita tulis tata caranya dulu. Yang keenam, takbir ketiga. Yang ketujuh, takbir yang keempat. Dan yang kedelapan itu salam. Nah, jadi ini adalah tata cara sholat jenazah. Baik, di sini Ibu akan contohkan bagaimana tata cara melakukan sholat jenazah. Yang pertama kita harus dengan niat. Bagaimana niatnya? Ada yang tahu? Baik, Ibu jelaskan ya. Niat untuk jenazah laki-laki dan perempuan itu juga berbeda. Kalau yang laki-laki itu usolli sunnatan, usolli hazal mayyiti arba'a
takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Bagaimana kalau yang perempuan? Kita rubah pada usolli hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardol kifayati lillahi ta'ala. Di mana letak perbedaannya? Mayyitati sama? Ada lagi. Bagus. Ya. Jadi sudah niat, langsung saja kita masuk takbir yang pertama, yaitu Allahu Akbar. Lalu kita membaca surat Al-Fatihah. Lalu dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut kita takbir yang kedua. Allahu Akbar, tetap dalam posisi berdiri karena tidak ada rukuk dan sujud ya. Takbir yang kedua, ini kita membaca sholawat kepada Nabi. Ya, yang bunyinya pada sholat fardu kita, yaitu pada tasyadud. Ada yang tahu sholawat Nabi pada kita tasyadud? Gerakan tasyadud? Ya, jadi doanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh batas itu, boleh dipanjang ya. Boleh singkat pengucapannya, boleh disempurnakan ya. Lanjut ya, yang ketiga, Allahu Akbar lagi. Kita membaca takbir ketiga, kita membaca doa terhadap mayit yang bunyinya ini juga berbeda seperti niat tadi, berbeda untuk yang laki-laki berbeda, untuk yang perempuan berbeda. Yang bunyinya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu wa'fu anhu. Bagaimana jika yang perempuannya? Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nyata kalian sudah paham semua ya? Nah, itu yang singkatnya. Ada yang lebih sempurna lagi. Boleh yang singkat, boleh yang sempurna ya. Lanjut, setelah membaca itu, kita Allahu Akbar lagi. Lanjut yang keempat, takbir yang keempat itu bunyinya Allahumma tahrimna ajroha wala tafina ba'daha waghfir lana walaha walikwanina ladzina sabahunna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sudah dibaca takbir keempat, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tata cara sholat jenazah. Ada yang bisa bantu Ibu untuk mengulangi tata cara yang Ibu jelaskan tadi? Ada yang bisa maju untuk ke depan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kalian itu sudah paham atau belum? Mungkin kalau emang ada pertanyaan boleh ditanyakan. Niat dan doa. Ya, Aisyah, silakan. Nah. Bagus ya, pertanyaan Aisyah itu bagus ya, karena dia bertanya apakah jika jenazahnya anak kecil, apakah doa dan niatnya itu sama terhadap orang yang dewasa? Tentu sama, tapi hanya berbeda pada takbir yang ketiga. Takbir ketiga itu kan kita bacaannya apa? Tadi. Ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'u wa'fu anhu. Nah, kalau anak kecil itu dibaca Allahumma ja'alhu lana safalan wa faraqtan wa ajroh. Jadi
Nah, hanya takbir ketiga yang dirubah ya. Yang bacaannya Allahumma ja'alhu lana salafan wa farokton wa ajron. Jadi hanya itu kalau untuk jenazahnya anak kecil. Selebihnya itu sama seperti sholat untuk orang dewasa. Jadi pembelajaran kita hari ini, Ibu simpulkan tadi ya, bahwa kita mempelajari sholat jenazah itu yang pertama dari pengertian, kedua hukum, ketiga syarat, keempat rukun, dan kelima tata cara melaksanakan sholat jenazah. Nah, untuk tugas, nanti Ibu akan beri kalian tugas praktek sholat jenazah. Pada praktek sholat jenazah ini, Ibu mau meminta kalian untuk bacaannya itu yang lengkap, jangan yang singkat pada saat Ibu jelaskan tadi. Ibu mau yang sempurna ya. Itu sebagai tugas ujian praktek kita. Paham? Baiklah. Mungkin itu saja yang bisa Ibu pada pembelajaran hari ini. Ya, jika ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.